halaman 36 surah Al-Baqarah ayat 10 ya. Fi qulubihim marad. Dah Bu, ini mulai ngaji nih, sepi nih. Sepi ya, udah mulai ngaji nih. Udah yang bawa selesibannya tempel selesiban mulutnya, udah mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Di dalam hati mereka orang-orang munafik marad, ada sakit ya, marad itu sakit ya. Maka Allah tambahkan mereka sakitnya, marada. Walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Azab, siksa alim yang pedih. Kenapa? Bima kanu yakdzibun, sebabnya mereka dulu di dunianya kanu yakdzibun, mendustakan agama, mendustakan wahyu, mendustakan Rasul. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka orang munafik, la tufsidu fil ardi, jangan merusak di muka bumi ini. Qalu, mereka menjawab berkata, innama nahnu muslihun, justru sesungguhnya sayalah yang melakukan perbaikan, bukan perusak. Dari ayat ini sekilas, seorang yang memiliki jiwa munafik, rasanya dia memperbaiki padahal merusak. Tidak punya hassas, apa hassas itu? Jiwa yang sensitif. Kayak begini Bu, jiwa sensitif itu kayak begini nih, contoh ya. Ibu lakinya mau kawin lagi, ngerasa nggak tuh Bu perasaannya Bu? Jawab Bu, ditanya. Terasa nggak? Itu namanya sensitif. Romannya laki gue udah dimulain ngelirik-lirik. Terasa nggak Bu? Nah, itu namanya sensitif. Cinta itu punya sifat yang sensitif. Ada yang mengurut begini. Kalau ilmu yang dipahami dia, ilmunya sahih. Ada anu nggak ini? Ada apa? Ada papan tulis, jadi pengen nulis saya. Ada ya? Ada spidol ya? Ya. Bismillah. Ada yang mengurutkan begini. Seseorang jika punya ilmunya sahih, pahamnya benar, ya. Ini kalau bicara ilmu sahih, ya, ilmu ini di sini disebutnya paham, pahmun sahih. Kita langsung aja ganti kepada maksudnya. Orang jika punya paham yang sahih, ini perkataan ulama sufi, makanya saya ingat Kiai Ceger dulu pahamnya ya memang betul. Paham itu bukan ilmu, Pak. Ilmu itu umpama air, paham itu umpama tumbuhan yang tumbuh dari air. Jadi air dengan tumbuhan beda kan? Beda ilmu dengan paham. Paham itu tumbuh dari hati yang disirami air. Hati itu umpama tanahnya. Tanahnya bagus, subur, airnya bersih, tumbuhnya bagus. Paham amal itu adalah yang ditumbuhkan oleh air. Maka orang mau nerima air, mau nanam sesuatu, tanahnya perbaiki. Ini tanah merah atau bukan? Ini tanah subur nggak nih? Kalau nggak subur ya nggak bisa ditanam. Maka orang menuntut ilmu itu hatinya bersih. Kalau enggak nanti ilmunya tumbuhnya jadi buruk. Punya ilmu untuk menjahati orang kan itu kan. Makin pinter makin minterin orang. Itu karena
tumbuh. Maka paham itu adalah istilah yang benar dari ilmu yang tumbuh di hati yang bersih. Maka disebut fahmun sahih. Ya, paham yang benar. Nah, paham yang benar ini akan menimbulkan al-imanu, ya, al-amiq. Paham yang benar inilah yang menambah kedalaman iman. Kalau pahamnya salah, makin dangkal imannya itu. Nah, iman yang dalam ini akan membangun cinta yang dakik. Ibu-ibu nggak kelihatan ya, dengerin aja. Katanya ngajinya nguping, mulutnya ngomong, kupingnya nggak dengerin apa. Ya udah, matanya nggak pakai ngelihat kitab, pakainya kuping doang, ngomong lah, kupingnya nggak dengerin apa itu. Makanya ngaji saya suruh pakai kitab itu supaya ya, matanya ngelihat, pikiran jadi ini mah ada aja yang mau diomong, kan lagi ngaji. Karena pikiran yang nggak ditahan, tahan pakai mata ngelihat kitab, berhenti dah mikirin macam-macam. Ya nggak pengen ngomong jadinya. Paham yang sahih, iman yang dalam menimbulkan cinta yang dakik. Orang punya cinta kasih sayang kepada sesama itu karena imannya dalam. Orang yang imannya dalam itu karena pahamnya benar. Jika pahamnya benar, maka imannya dalam. Ciri imannya dalam, dia punya kasih sayang kepada sesama, kepada keluarga, saudara. Itu dakik. Dakik itu halus. Ya, cinta yang halus sekali. Ya, cintanya bukan karena pamrih apapun, tapi memang tumbuh dari iman. Apabila punya cinta yang ini, terutama cintanya kepada Allah. Cinta kepada orang, ya cinta itu kepada Allah hakikatnya. Nah, apabila punya cinta yang dakik, maka akan timbul al-wa'yu al-kamil. Nah, ini yang penting nih. Apa wa'yu itu? Kepekaan. Makanya tadi saya bilang sama ibu-ibu, kalau lakinya mau kawin lagi udah kerasa baik. Itu kenapa itu? Karena cinta sama lakinya, ya kan? Lah kalau nggak cinta mau udah bang kawin 6. Itu namanya nggak cinta. Nah, karena cinta banget, punya kepekaan yang total. Kamil itu total, sempurna. Orang yang punya kepekaan, Pak. Nih, orang nih naik mobil nih. Jadi supir nih ya. Itu kalau kagak muat masuk ke ke gang misalnya, kerasa nggak? Itu peka tuh namanya tuh. Ya. Tahu bagian mana yang akan mentok. Nah, orang kalau nggak peka, buas habis sudah mobil itu. Seorang dai itu mesti peka di mana masalah umat ini yang rusak. Itu yang dibaiki. Kebanyakan sekarang yang rusak di sini, yang dibaiki di situ. Karena urutan ininya sudah nggak betul. Ya. Orang ngelaksanain maulid, yang hadir recet baik, itu kiai diem, itu udah nggak peka itu kiai itu. Mungkin peka bahasa Sunda kali. Apa peka bahasa Sunda? Budeg. Kan kita orang Sunda, wah peka, kupingnya budeg. Kenapa? Rusak itu majelis sudah berkahnya. Kudu ada wa'i, itu mesti ada. Ngapain melakukan sesuatu tidak ada manfaatnya di dunia, di akhirat, meskipun besar amalnya, tetapi tidak murni. Nah, ini maka punya kepekaan yang total. Nah, dari sinilah orang punya amal yang daim atau istiqomah. Orang mau istiqomah itu panjang urutannya tuh, nggak ujug-ujug istiqomah. Saya memahami istiqomah dari pemahaman tradisi dari masyarakat kita. Istiqomah itu diem. Saya ini dibilang gak istiqomah, Bu. Kenapa? Karena gak diem di rumah.
Lah diem saya, diem di bini ini, diem di bini itu, kan diem tuh. Istiqomah jadinya. Jadi istiqomah itu disangkanya diem di rumah nggak kemana-mana. Setruk Pak itu mah. Istiqomah itu artinya dia berpihak kepada kebenaran, tidak kepada siapapun meskipun keluarga. Hak yang dibela dan yang dijunjung itu namanya istiqomah. Lah kalau istiqomah diem, duitnya udah ada, lah itu udah kaya namanya. Kaya sama stroke lagi, ya udah istiqomah pisan. Bukan, itu pemahaman awam dan nggak ada dalilnya, itu dalilnya taklid tradisi. Nah, amal yang terus istiqomah itu tergantung kepekaannya, tergantung cintanya, tergantung imannya, tergantung itu. Nah, orang-orang munafik itu tidak punya paham yang benar. Coba orang munafik di zaman Nabi, dia mengaji dengan Nabi, dia sholat dengan Nabi, rasanya dia sama orang beriman, lah kagak. Nah, salahkan kepekaannya. Begitu dibilangin, disuruh beriman, disuruh jangan merusak, dia make jawabnya innama, apa itu? Innama nahnu muslimun. Kalau dikaji secara balaghah itu punya makna yang baligh. Innama nahnu, ada 3 itu. 1 inna, kedua ada domir yang munfasil nahnu, ketiga ada jumlah ismiyah. Bentuk 3 uslub ini jadi 1 itu menunjukkan bahwa dia teh ngerasanya mah memperbaiki padahal merusak. Ini ayat munafik. Dah, kita baca sekarang. Fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada sakit. Jangan ada ngomong, Bu. Ya, Bu. Apa syakkun wa nifaq? Apa penyakitnya? Ragu dan nifaq. Nifaq ini sifat kufur. Ketika disebutin kepada orang mukmin, ya, itu bukan kufur maknanya. Kalau munafik maknanya kafir. Munafik itu kafir dalam Al-Quran. Tetapi kenapa kita sering menyebut ada kemunafikan di umat Islam? Ada dalil Nabi, tapi bukan kafir dia, tapi penyakit. Al-Quran pun mengatakan marad. Di mana adanya? Di nafsu. Kita ini, Bu, sama orang kafir sama nafsunya, sama, bukan beda. Maka kalau tidak berubah imannya, Islam kita ini casing doang, dirinya masih nafsu, masih kufur. Nafsunya itu masih kufur, cuman casing. Apa casingnya? Casing Bapak Haji, ya, casing lulusan pesantren, casing. Tambah lagi casing jadi ustadz, casing jadi kiai, casing. Apakah hatinya tauhid? Itu urusan lain. Jadi ustadz 30 tahun, jadi kiai 40 tahun, mungkin masih casing. Gitu. Maka akan ada sifat nifaq. Tahu casing, Bu? Orang tahu, gue mah orang tahu casing pisan. Iya loh, kalau sekarang ada HP tuh casingnya tuh, cangkang doang, tampang doang, gitu. Tankirul marad, tuh dinakirahkan lafaz marad itu. Fi qulubihim maradun, itu tankirul marad. Dinakirahkan, apa artinya dinakirahkan? Dibiarkan sebagai makna yang umum dan luas. Jadi di dalam hati mereka punya penyakit yang tiada terukur. Penyakitnya itu apa? Syak dan nifaq. Ya. Wa iradul jumlati dzarfiyati isyaratun ila urudil maradi wastiqrarihi
wa rusukhihi fiha kama asyarna ilahi fi taksim. Nah, dilihat kata marad itu berada dalam jumlah fi qulubihim marad. Fi itu khabar muqaddam, marad adalah mubtada muakhar. Makanya boleh nakirah karena menjadi mubtada muakhar. Ini berada dalam jumlah. Jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah dzarfiyah, dimulai dengan fi. Mungkin aja jumlah ismiyah menggunakan min, bi, tapi ini fi. Dzarfiyah ini bicara tentang hati. Jadi ayat ini mengisyaratkan urudil marad wastiqrarihi wa rusukhihi. Apa urud itu? Allahumma shalli ala sayyidina. Situasi hati mereka itu di dalam fi itu kan ruang hati mereka ada penyakit. Berarti ada urudil marad. Urud itu arad, artinya datangnya penyakit bersarang. Istiqrar itu bersarang, rusuh, melekat. Karena itu fi lalu dinakirain marad. Jadi datangnya urudul marad wastiqrarih, bersarang dan melekat. Sifat nifak itu, karena ini ayatnya munafik. Sebagaimana yang kita singgung sebelumnya. Sebelumnya kan kita berbicara tentang orang, dengerin Bu. Orang dilihat dari al-aqibah. Al-aqibah itu apa? Akibat. Maka ada khutbah begini, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Nah, di awal surah Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran hidayah untuk orang muttaqin. Nah, kaitannya dengan ayat ini semua bicara tentang orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Berarti ini bicara tentang sekaligus akibat mereka. Ya kan ini di surat Al-Baqarah kan, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus bicara orang beriman, bicara orang munafik, nanti bicara orang kafir. Maka sebelumnya ayat sebelumnya kita mengaji bahwa berkaitan dengan muttaqin memang berkaitan dengan akibah. Bahwa akibat manusia, akibat itu terakhir, bukan akibatnya artinya akibat itu akhirnya kan, kalau kita mah akhirnya seperti apa, nanti akhirnya bagaimana. Kalau bahasa Arabnya akibah itu aqobah itu setelah. Aqabat dunia, setelah dunia adalah akhirat. Wal akibatu, dia nanti di akhiratnya akhirnya bagaimana, itu akibat. Atau perbuatan orang sekarang apa akibatnya nanti akhirnya. Nah, manusia ini dilihat daripada akibatnya akhirnya itu ada 7 golongan. Itu yang kemarin kita selewati itu. Yaitu bicara tentang akibat Allah. Bicara tentang akibatun nas. Akibat orang itu ada 7 asnaf. Tapi dibagi 2, suada dan askia. Suada dan askia. Suada ini orang yang berbahagia. Artinya ada yang akibatnya bahagia, ada yang akibatnya menderita. Suada ini ada 2. Tuh. Apa? Ashabus yamin. Salah, maaf. Lupa saya kitab itu. Iya ya. Ada 2 benar. Ashabul yamin.
Yang kedua di sini adalah al-muqarrabun, as-sabiqun al-muqarrabun. Ini disebut ashabus simal. Orang yang bahagia ada dua. Pertama, golongan kanan. Yang kedua, orang-orang yang sudah duluan pergi ke Allah, dekat ke Allah. Nah, ini ada tiga. Ini ada dua. Ini ada dua. Coba, 2, 2, 3 jadi berapa? 7. Namun kalau dikerucutin, 2 aja yang akhirnya bahagia, akhirnya menderita. Nah yang bahagia ada 2 golongan, nggak sama. Ashabul yamin dan as-sabiqunal muqarrabun. Ini disebut ahlullah, aulia Allah, as-salihun. Ini al-muqarrabun, al-arifun, as-siddiqun. Banyak istilahnya. Nah ini siapa? Ini muhibbun, ini mahbubun. Tingkatannya. Ini disebut ahlul fadli was thawab. Ini ahlur rahmah. Ini ahlul afau. Ini kafir. Ini munafik. Coba. Bahwa Al-Quran itu hidayah untuk orang muttaqin. Muttaqin ini orang yang bahagia. Nih, ada 5 nih yang mendapat hidayah. Al-Quran ini untuk mereka. Dapat mereka hidayah. Kalau ini enggak, kafir dengan munafik. Namun suada ini ada 3. Ada orang yang ibadahnya untuk pahala. Ada mereka sudah mempunyai akhlak mulia. Dan ada yang berdosa tetapi mendapat syafaat Rasul, syafaat saudaranya yang beriman, dan lain sebagainya. Kita perlu dekat, kenal banyak orang-orang soleh. Karena kalau kita dekat dan dia suka dengan kita, di akhirat bisa jadi penolong kita. Ya. Itu namanya ahlul afau. Golongan yang dimaafkan oleh Allah. Semua umat Nabi diampuni oleh Nabi. Dalam arti diampuni, mendapat syafaat dari Nabi. Semua. Karena Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku untuk orang yang berdosa besar. Maka semua pewaris Nabi punya sifat maaf yang tiada terbatas. Para wali misalnya. Jika ada orang misalnya soleh atau aulia tidak punya sifat pemaaf, berarti bohong, dia bukan aulia. Ya. Karena ahlul afau ini golongan yang selalu didoakan, dimaafkan oleh orang-orang soleh. Bahkan dia masuk surga pun karena dimaafkan itu. Ya. Nah ini berguna Al-Quran untuk mereka. Yang 5, tapi yang 2 tidak. Itu sekedar karena di sini Imam Ibnu Arabi menyebut kama asyarna ilaihi bitaksim, seperti yang telah kami singgung di dalam pembagian ini. Ya, ketika bicara tentang hudalil muttaqin, maka bicara tentang akibatul muttaqin. Apa akhirnya orang-orang muttaqin? Ya, bicara akhirnya ada 2. Maka ada yang bahagia, ada yang menderita. Nasib akhirnya manusia itu wa minhum sa'idun wa minhum syaqi, kata Al-Quran. Di antara mereka ada yang bahagia, ada yang menderita. Berdasarkan Al-Quran disimpelkan seperti ini. Yang bahagia itu ada ashabul yamin. Ini pun bahasa Al-Quran semua. Yang satunya
as-sabiqunal muqarrabun, orang yang udah, kalau saya sering nerjemahinnya, orang yang udah ngacir duluan ke Allah. Ya. Kenapa disebut as-sabiqun? Mereka itu orang-orang yang udah nggak ngeributin ikhtilaf agama, nggak ngeributin, apalagi ngeributin harta mah. Ikhtilaf agama aja udah nggak ngeributin, apalagi ikhtilaf pangkat mah udah. Ya, karena kalau kiai kan masih ngeributin agama, ngeributin berkat. Iya. Ya, jadi kiai karena berkat, jadi ustadznya karena, ya bukan, ya itu tidak termasuk kepada as-sabiqunal muqarrabun. Makanya kan ada dialog orang sufi ditanya, apa yang kamu lakukan ketika kamu lupa melakukan rukun atau sunnah abad? Sunnah abad ya. Ini si Pakih nanya sama si sufi. Kata si sufi jawabnya apa? Kalau kamu apa memang yang kamu lakukan di dalam syariat kamu, katanya. Lo emang beda, beda. Gitu. Ini cerita ini ada yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bertanya kepada gurunya Imam Syafi'i, yaitu Asy-Syaikh Ar-Ra'i. Ada lagi yang menisbatkan cerita ini kepada Al-Imamul Junaid bersama Syaqiqil Balkhi rahmatullahi alaihim. Al-muhim, kita ambil hikmahnya, bukan ini terjadi kepada wali yang mana, itu tidak masalah. Lalu kalau kita ambil cerita yang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad sedang mengaji dengan Imam Syafi'i, tiba-tiba lewat gurunya Imam Syafi'i dari orang sufi. Maka kata Imam Ahmad, "Nyok, kita tanya noh beliau itu." Ya, karena Imam Syafi'i, Imam Ahmad kalau mengaji, ada ulama sufi yang ikut mengaji di dia. Apabila udah selesai, Imam Ahmad akan minta pendapatnya. Ya, kami ingin mendengar pendapat engkau tentang apa yang tadi kami baca. Karena ulama kan ngaji apa? Ulama kan ngebaca analisa hukum. Ya, sedangkan orang sufi dia punya pemahaman yang kasyaf, yang hakik, gitu. Maka Imam Ahmad apabila habis ngaji, hadir ulama sufi ikut mengaji di situ, selesai diminta, "Bolehkah kamu tambahkan apa yang telah kami terangkan tadi?" Kalau dulu begitu. Ya. Nah, maka kata Imam Ahmad, "Wah, itu ada Imam Ar-Ra'i, nyok kita tanya." "Udah nggak usah, udah nggak," kata Imam Syafi'i. "Enggak, saya pengen tahu pendapatnya." Gitu. "Ayo," kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i bertanya, "Ya Syaikhana, hadza Ahmad," katanya. Dia mau bertanya dengan antum. Silakan. Pertanyaannya tadi itu. Lalu apa jawaban Imam Ar-Ra'i? Bagaimana syariatmu? Maka kata Imam Ahmad, ya sujud sahwi. Oh. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Memang kalau Syekh kalau lupa apa?" Apa jawaban orang sufi? "Haram lupa di depan Allah." Masa di depan Allah lupa? Ibu-ibu lagi ngaji pakai lupa, habis dibilangin jangan ngomong, kayak ngomong lagi. Ilok lupa. Ya. Nah, kita itu lagi salat nih Bu ya. Dari Allahu Akbar sampai salam itu ingetnya, khusyuknya manteng teng, bisa nggak? Ora. Apalagi kalau THR kemarin mah belum datang mah itu ya. Semboyang ge. THR bay. Tiba-tiba lakinya ngejanjiin lagi mau ngasih 73 juta. Ya. Nah itu perlu hati yang bersih,
untuk bisa khusyuk itu. Ya. Karena para aulia itu melihat semua perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah, bukan. Jadi nggak pernah ada memandang bahwa ada orang yang salah di mata dia itu wali. Kenapa? Kalau itu menyakiti dia, itu ujian dia dari Allah. Orangnya dimaafkan. Maka itu ada ahli afau itu. Itu yang maafin apa? Para wali itu. Artinya orang yang berteman dengan orang mukmin di akhirat ditolong oleh dia. Gua dulu sama dia. Tuh. Coba. Imam Abu Hanifah ngomong sama muridnya, kalau kamu nanti di surga, lalu nyari-nyari aku enggak ada, ya cariin. Itu wali, ya minta dicariin. Kita mah nggak minta dicariin. Ya, itu wali tuh masih minta dicariin. Lu kalau nanti di akhirat enggak ngelihat ada gua, sebut-sebut cariin gua, kali Tuhan masuk. Itu ahli afau namanya. Nah maka orang yang di dalam hatinya ada penyakit makin ditambahkan. Karena begini, orang hatinya ada penyakit, maka dia melakukan kebaikan. Dia merasa bahwa dia melakukan kebaikan. Itu amalnya bukan menjadi pencuci. Penyakitnya malah makin menjadi penyakit. Orang munafik selalu hadir bersama Nabi. Rasanya itu dia perbuatan baik. Makanya ketika ditegur, innama nahnu muslihun. Saya ini orang yang melakukan perbaikan. Nah ini namanya unsur munafik. Maka amal kan kita pernah menjelaskan. Ini hati nyucinya pakai apa? Bukan pakai sabun, Pak. Bukan pakai rinso. Dibelek, dicuci ya sama klorok. Mati. Dicucinya sama syariat. Apa itu? Amal. Apa itu? Ibadah. Ibadah yang mana? Yang dilakukan karena Allah. Ini kalau pahala mah Pak. Nih Bapak nih sholat subuh ngantuk. Allahu Akbar. Sampai ya pahala mah jalan terus, itu argo itu jalan terus. Ya kalau kayak argo jalan terus Pak tuh nggak berhenti. Semua amal apa saja, amal ibadah, amal soleh, amal jariah, amal khidmah, ya, laki sama bini jalan terus meskipun sambil ngomel tuh, Bu. Kata bininya, gua mah nggak pernah marah bang. Kapan gua marah bang? Katanya gitu. Kata lakinya, nggak pernah marah segitu, bagaimana kalau marah itu? Ya, itu namanya kurang sensitif. Marah nggak ngaku marah kan kurang sensitif itu namanya. Ya, nyuci hati itu sabunnya, deterjennya, amal yang karena Allah. Kalau tidak, cuma dapat pahala doang. Nah ini amal ini, ya ada dua tuh. Ada dapat sawab, ada dapat nur. Nur inilah alat pencucinya. Sawab, pahala untuk gerakan tubuh. Maka kata Nabi, baca Quran, baca ini kan mulut. Mulut kan ini amal. Ya Bu, Ibu baca Quran kan mulut tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kata Nabi bukan alhamdulillah pahala, bukan alif pahala, lam pahala, ha pahala. Padahal mah ibu bacanya sambil ngelamun. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Mikirin utang deh. Kan enggak khusyuk namanya. Tapi argo amal selama tubuh itu melakukan ibadah yang muqayyad bisyariah, yang terikat dengan syariah, itu argo pahala jalan terus. Tapi kalau tidak lillah, enggak jadi pencuci hatinya. Begitu konkretnya.
Pahala numpuk, tapi hatinya busuk. Pahala banyak, amal banyak, dengkinya makin tambah. Nah ini apa sebabnya? Tidak lillah. Kalau lillah, kecuci itu otak, hati. Nah maka kalau tidak, dia ibadahnya kayak orang munafik, pengen di alam karena ada politik di situ. Para munafik kan politik kan. Cuman apa? Karena orang Islam akan berkuasa, makan gua di mana ini? Kan bisnis dia mah. Ya, banyak ceritanya ketika Nabi pindah kan munafik itu timbul di Madinah. Pindah ke Madinah, Sidi Abdurrahman bin Auf mau dikasih bini nggak mau, kan orang muhajirin itu kan pada dapat bini yang orang Ansor bininya 10 Pak, 5 dikasih nih, 5 buat lo bini gua, tanah dikasih separoh, semua dapat. Makanya sampai ada hadis yang hijrahnya pengen wadon dapat wadon gitu ya. Tapi Sidna Abdurrahman bin Auf begitu dia dikasih harta nggak mau. Saya cuma nanya mana pasar. Begitu sampai ke pasar, ya Allah, itu di pasar ngeblatak, dikuasai oleh orang Yahudi. Dengan renternya, ribanya udah kelilit orang Arab itu miskin jadinya. Bergantung ekonominya kepada mereka. Lalu dia lihat di pasar itu ada tanah kosong. Ini tanah siapa ini? Tanah saya, kata temennya yang mood. Saya sewa. Enggak, udah ambil aja, sewa. Saya sewa. Dibangunin kios-kios dagang oleh Sidi Abdurrahman, orang Islam dagangnya di sini, sewa sama saya. Dan barangnya nanti saya yang nyari, beli sama saya. Bikin kemudahan, nggak hilangkan riba. Pindah itu ekonomi ke sebelah sini dari orang munafik. Maka jadi kaya. Nah orang munafik dengki tuh, wah habis dah duit gua, usaha gua. Orang Islam datang nih, nah ini nah. Makanya dia terus ngedeketin Nabi. Bukan hanya itu sebabnya, banyak sebabnya. Kedudukan dan harta. Ketakutan kalah sama orang Islam. Maka dia mulai menyamar masuk ke dalam. Ini kan kelihatannya amal. Kenapa jadi menambah sakit? Amal yang tidak lillah justru itu menjadi hijab. Kenapa? Karena dia akan rumasa benar, merasa suci, dan itu rusak. Apalagi orang munafik. Maka itu sebab dikatakan sifat nifak itu ada pada orang Islam. Karena sifat itu dari nafsu datangnya. Baik, kita lanjutkan. Wa illa laqala qulubuhum mardha. Kalau bukan, maka ayatnya, redaksinya qulubuhum mardha, bukan fi qulubihim marad. Jadi ada penjelasan yang dalam dari redaksi fi qulubihim marad. Taib. Fazadahumullahu marada. Kenapa dikatakan itu di hatinya orang munafik ada sakit? Dari amalnya itu menambah sakit. Cukup dia merasa cukup dia tidak mengambil masuk agama Islam, cukup sudah kafir, tetapi dia pura-pura berbuat baik padahal untuk menghancurkan orang. Itu munafiknya, itu maradnya tuh, penyakitnya di situ. Fazadahumullahu marad. Allah menambahkannya dari mana? Dari perbuatan baik untuk menjatuhkan orang lain. Itu namanya yang membuat hatinya bertambah munafik. Fazadahumullahu marada. Ya, maradon akhar, penyakit lain. Apa? Hikdan, dengki, hasadan, hasad, wa ghillan. Apa ghillan itu?
hampir serupa namanya itu. Bahasa kitanya apa? Ghil. Apa? Allahumma shalli. Sejenis dengan dengki, iri kalau kita sama. Apa sebabnya? Bi'ila'i kalimatid din, karena kalimat agama naik. Wa nusratir rasuli wal mu'minin, dan rasul dan orang-orang mukmin tertolong. Tuh. Waradzailu kulluha amradul qulub. Semua kerendahan, radzail itu kerendahan, sifat-sifat rendah, dengki, iri, takabur, itu adalah radzail. Semuanya itu penyakit hati. Itu makin bertambah. Karena disebutnya itu qulub fi qulubihim maradha fazadahumullahu maradha. Pakai nakirah. Maka semua penyakit hati bertambah oleh sebab amal baik untuk rencana jahat. Ini kemunafikan. Maka hati-hati, kita beramal ya, bukan menggerakkan tubuh, tetapi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istri nih ya, Bu. Kita masakin ya, Bu ya. Nyuciin ya. Apalagi nyetrikain. Apalagi sekarang mah, sampai bini-bininya yang nyari duit. Kepukul dah saya. Ya, saya sama bini saya nyari duit, Bu. Saya kalau bini saya nggak nyari duit, nggak makan saya. Ya. Itu mesti lillah. Udah begitu ge. Mesti lillah. Kalau enggak, coba lihat nantinya. Kurang bagaimana saya, Bang? Coba itu amal kenapa jadi begitu tuh? Ya. Kurang bagaimana saya? Saya sama Bang, wah apa beda? Contoh ya, contoh. Dan kita kepada sesama begitu. Jika amal dia lillah, nggak akan dihitung, ditarik lagi oleh lidahnya, itu nggak akan. Karena udah pergi ke Allah udah. Itu kayak orang as-sabiquna al-muqarrabun, udah pergi. Bahkan orang wali ngeliat kalau dia beramal baik itu Allah yang ngasih, bukan dia bikinannya. Bagaimana dia ngaku? Kita bersyukur jadi orang ibadah karena Allah berikan taufik. Udah pakai minta Allah balasan dari Allah ya, apalagi minta balasannya di dunia mah. Ini saya jadi ustadz masih miskin, Mbak, ya Allah nggak ngerti kali. Coba itu ustadz ada yang ngomong begitu itu. Ustazah juga, bukan ustadz doang. Gue jadi ustazah ini, waduh, udah bolak-balik jadi ustazah. Masih begini baik. Lah emang ukurannya apa harta? Itu ngomong tuh nggak terasa. Itu akibat daripada amal yang tidak lillah. Itu sebabnya. Ya. Kalau lillah udah habis amal yang nggak ada itu di tangan dia, di pikiran dia nggak ada. Kalau disebut juga, makasih Pak, Bapak pelamukan ini. Kapan saya? Enggak, saya nggak berbuat apa-apa. Dulu Pak, Bapak nolong saya. Oh itu kan Allah. Enggak ngaku. Bukan ditarik terus. Lu kalau nggak ada gua, mampus. Wah, Tuhan itu jadi Tuhan itu. Hatta ngomong itu nggak bisa berakhlak jika orang hatinya tidak bersih. Ngomong tuh nggak bisa karena nggak punya bahasa. Akhlak itu di sini, di hati yang bersih. Taib. Warradzail kulluha amradul qulub. Penyakit-penyakit kerendahan itu penyakit hati. Li'annahu asbabu dhi'fiha wa afatiha fi af'alihal khassah. Kenapa? Karena penyakit-penyakit itulah yang menjadi sebab-sebab kelemahan hatinya, rusaknya dalam perbuatan hatinya yang khusus. Perbuatannya yang khusus. Perbuatan-perbuatan khusus rusak karena hatinya rusak. Taib. Wa halakiha fil aqibah. Dan hancurnya dalam akibat. Makanya tadi itu akibat itu kan tadi kan. Amal, akibatnya rusak, nggak dapat apa-apa, amalnya banyak. Ibu nih jadi bini udah 60 tahun, ya
Diungkit sama ibu, saya yang nyuciin, saya yang masakin, saya sampai nyari duit, saya juga. Ini suami kayak jodok nggak. Habis amal ibu itu. Beramallah lillah. Jangan dilihat itu laki biar jelek ge, sama pesek-peseknya, sama pengecut lagi, penakut, lagi mau ngelamar doang kayaknya berani buat kayak satria. Ya, pas udah kawin ya lah, pengecut menlak. Anggap itu Allah sebagai tujuan beramal. Ya begitu juga laki sama. Perempuan mulu ya. Sayanya lelaki, Bu. Nah, kalau contohnya ke lelaki, draw jadinya. Maka contohnya perempuan. Coba kalau bini saya yang ceramah, pasti contohnya laki-laki tuh. Ya, kena tuh saya tuh, kena banyak tuh. Ya. Tapi kalau bini saya boleh saya kawin lagi. Ini mah nggak boleh lakinya kawin lagi. Nah, itu yang menjadi sebab lemahnya hati. Nah kemudian wa farqun bainal azabina bil alam lil munafiqin wal azam lil kafirin. Di ayat berapa tuh? Di ayat sebelumnya itu. Ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Itu untuk orang kafir. Orang kafir siksanya azim. Tapi ketika orang munafik sisanya alim. Azabun alim. Apa alim itu, Bu? Alim itu sakitnya tuh di sini tuh alim. Kalau azim orang ini umpamanya nih, orang stroke di apa? Di kursi. Duduk misalnya di sini. Lalu ketiban rumah. Udah stroke, nggak bisa lari, ketiban rumah pisan itu memang siksanya azim itu. Kalau siksa alim disayat-sayat, alim itu pedih nggak? Pedih, kecit tapi pedih. Kayak rasa di madu tuh alim tuh, Bu. Saya nggak ngerasain, bini saya ngerasain, saya mah kagak. Cuman saya pedihnya saya diomelin pedih tuh. Ya. Tapi untungnya saya nggak diomelin. Waduh, kalau diomelin saya nyanyi, sakitnya saya yang nyanyi jadi ya. Bukan bini saya yang nyanyi. Apa bedanya antara alim, azab itu bagi orang munafik, dan azim, azab itu bagi orang kafirin? Lianna azabal matrudin. Matrudin ini udah kehapus tadi ya. Nah, ini matrudin nih. Nih kafir, ini matrudin. Al-matrudin, orang yang ditolak. Apa ditolak? Di dunia enggak apa namanya? Enggak nerima hak. Kalau orang munafik mah enggak nerima tapi masih ngedenger, masih datang ke majelis, masih ikut sembahyang sama Nabi. Munafik ngedenger dia, kesiram juga itu rohani. Itu sebab di Telaga Kautsar Nabi nungguin orang-orang munafik tuh. Udah semua orang mukmin minum, ya, masuk ke Telaga Kautsar, Nabi masih telungap-celinguk. Lalu Jibril bertanya, ngapain? Nunggu si fulan. Enggak boleh sama Allah masuk. Iya nih, ini kita ubah ceritanya dengan bahasa kita nih. Kenapa? Dia kan lain ketika kamu wafat, lain udah urusannya. Kan ketika Nabi nggak ada, hilang udah itu orang munafik. Malah langsung menjadi sekomplotan kekuatan untuk menyerang orang-orang. Ya, oleh Sayyidina Abu Bakar yang terusnya tumbuh di masalah zakat, tumbuh di masalah politik, terusnya ke sana. Kata Nabi, tidak, karena dia duduk bersama saya. Kata Jibril, tidak juga, Allah sudah menghalang jadi untuk masuk. Itu sedih Nabi itu, ya Allah. Padahal Nabi juga tahu itu munafik. Itu hati Nabi, itu hati wali. Ya. Ciri orang bahwa dia itu adalah wali, ketika ada orang salah dengan dia, sebesar langit ini pun dia memaafkan, karena wali itu wakil Tuhan untuk al-afau. Kalau enggak, waduh,
Kita banyak kurang adab kepada para wali, celaka di akhirat itu. Tapi mereka memaafkan. Kenapa? Karena dia umat Nabi Muhammad SAW. Di zaman sahabat, Bu, ada sahabat yang pernah ngomong di depan Nabi, "Uhibbuka ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah." Kemudian minum arak. Minum arak, diseret-seret sama temennya, digebugin tuh sambil teriak-teriak, "Ya Rasulullah, ini kurang ajar nih, dia minum arak nih." Nabi keluar dari rumahnya dengan hati yang, dengan wajah yang sedih. Jangan dihina. Apa dia kata Nabi? "Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah." Kan salah-salah sama eluh, tapi dia sama Allah dan Rasulnya cinta. Muliaan mana emang eluh sama Rasul? Saya pernah cerita nih, pengarang ini Al-Waliyul Akbar, Al-Imamul Akbar, Wal Waliyul Abhar, Wal Kibritul Ahmar. Itu gelarnya. Wali agung, imam besar, dan orang yang langka disebutnya. Al-Kibritul Ahmar itu orang yang langka. Ya. Manula, manusia langka, bukan manula manusia tua. Ya. Ini waktu jadi muridnya, dia pernah mukul mulut orang, Bu, sampai hancur. Kenapa? Karena mulut ini ngehina gurunya. Wah, disamperin langsung, kurang ajar. Pecah mulut orang itu karena ngehina gurunya. Puas dia rasanya, itu jihad fisabilillah, udah ngebela guru. Tidur kecapean, habis mukulin, mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah datang, "Kenapa kamu memukul saudaramu?" "Dia menghina guruku ya Rasulullah, maka aku hancurkan mulutnya." Apa kata Nabi? "Mulut itu membaca selawat untukku. Mana mulia gurumu dengan aku?" Ya. Itu hati yang wali. Ya. Tidak memusuhi dan tidak pernah merasa ada musuh. Itu wali. Nah, maka orang-orang kafir itu, orang yang matrud, jangankan dia pengen ngaji, sampai kayak munafik juga enggak. Munafik mah datang juga kan, ngedenger juga, dia mah kagak pisan. Namanya matrud, udah ditolak sama Allah, nggak sampai. Nah, maka di sini dikatakan azabal matrudin fil azal a'zam fala yajiduna syiddata alamihi li adami safa'i idraki qulubihim. Siksanya orang yang matrud di azal nanti itu lebih besar, ya. Maka dia tidak merasa lagi pedihnya itu. Kenapa? Karena tidak ada kejernihan untuk hatinya memahami kebenaran. Tidak ada. Orang munafik mah pernah singgah di pikirannya dan di hatinya keterangan baik. Kalau kata kita mah pernah ngaji dah, gitu. Pernah ngedenger dah. Kalau sekarang mah orang, Bu, nggak bisa nggak ngedenger kalau nggak ngaji kayak di sini, ngelihat di YouTube, ngelihat di handphone. Sekarang mah nggak mungkin ada orang agama nggak sampai, kebenaran nggak sampai, nggak mungkin. Kalau dulu kalau nggak ngaji udah, ya. Li sofai li adami sofa idrak kulub, karena tidak adanya kejernihan idrak kulub mereka. Kahalil udu, perumpamaannya seperti keadaan anggota yang mati, awil mafluj wal khazal, atau yang apa, falaj itu yang patah, ya, dan rusak. Binisbah ila ma yajri alaihi minal qat'i wal kai wa ghairi dzalik minal alam, seperti kena hati yang udah rusak, anggota tubuh yang udah rusak, udah kayak penyakit diabetes kan hancur tuh, lalu dipotong, kan itu pedih banget, itu siksa, ya. Kayak tadi, makanya saya perumpamannya orang stroke nggak bisa jalan, ya, ketiban bangunan, ya udah, ya, seperti itu. Artinya azim. Seperti apa? Seperti anggota yang mati, anggota tubuh yang mati,
atau yang patah atau yang rusak, ya, itu dikaitkan dengan apa? Dengan kotok. Kotok itu dipotong atau dikai. Kai itu disetrika. Dan lain-lain daripada, kan kalau disetrika kan pedih, disayat-sayat kan pedih. Tapi kalau anggota ini emang udah rusak kan enggak. Ya. Udah enggak. Ini udah pada patah. Ya, lalu ininya disayat-sayat udah kurang sakitnya. Ya, orang mati dipotong-potong sakit, udah kebangetan sakit. Kan orang kalau udah kebangetan sakit hilang sakitnya kan ya. Nah, itu udah kebangetan besar siksanya. Wa ammal munafiquna falisubuti isti'dadihim fil asli wa baqa'i idrakihim yaziduna syiddatal alam fala jarama kana azabuhum mu'liman musabbiban anil maradil aridil muzminil ladzi huwal kadzabu wala wahiquh. Adapun orang munafik, karena ada ketetapan bahwa jiwa mereka pada asalnya punya kesiapan untuk menerima kebenaran, dan wabako idrokihim, pemahamannya masih kekal. Artinya dia tahu itu kebenaran. Ya, makanya dia datang lagi, dia tahu itu panggilan kebenaran dia masih ada. Tetapi karena ketakutan, usahanya, bisnisnya dikerebut, ketakutan, dia nggak jadi orang yang mulia selama ini sebelum ada Nabi datang. Maka itu sebab, ya, dia menjadi kafir lagi. Kafir lagi. Makanya kan di sebelumnya kan orang munafik kalau di depan orang mukmin qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, terus begitu. Muzabzabina baina haulahi wa haula. Ya, bingung antara ini dan itu anak. Artinya ada secara asalnya mereka punya istidad. Istidad itu udah istilah dalam tasawuf. Istidadul qulub atau qabiliyatul qalb. Qabiliyatul qulub, kesediaan hati untuk menerima kebenaran. Karena ada orang dinasihatin nggak nerima, istidadnya tidak ada. Tapi kalau nerima, meskipun pahit dan berat, maka dia istidadnya kuat. Orang munafik punya istidad karena dia masih sempat hadir dan besok pengen hadir lagi. Ya, itu sebab ketika disiksa rasanya pedih, karena kenal kebenaran, kesiksa. Sama juga begini, orang yang udah hidup di tempat terik, matahari panas, ngegenclang, nggak ada tempat naung, memang udah bekerja di situ tiap hari, ngeluh nggak panas? Kagak. Tapi orang yang datang dari AC lalu kemudian ke situ, ketap apa ya? Kan alim tuh, pedih. Kalau itu mah udah azim, ya, udah biasa. Contoh nih bini nih. Udah ketawa bae dia mah. Wah, ini paling kesono lagi bae ngomong. Laki-lakinya hidup, mau kawin lagi nggak boleh. Lakinya kena pengen kawin lagi ditahan, mati. Ya, mati lakinya tuh kena pikiran, ketakutan sama bini mau kawin lagi, mati. Mati. Kata bininya apa? Tadi mah kawin lagi ge supaya hidup. Ini bukan saya cerita bohong, ini saya ngedengar cerita dari mulut perempuan langsung, ibu-ibu. Lagi sakit juga katanya, Kiai, lagi sakit-sakit tuh. Saya udah mau ngomong, Bang kawin lagi ya. Soalnya itu laki saya sakit, pengen kawin lagi, takut sama saya. Kata saya, ya Allah jujur amat ibu-ibu ini. Bagi saya itu, ya bagi seorang dai nih, itu ilmu tuh bagi saya tuh. Oh iya. Makanya Bu jangan sampai mati. Mudah-mudahan adik saya nggak mati. Iya. Adik saya nggak pada mati ketakutan sama bini. Kata dia begini, apa katanya? Udah mau ngomong saya kawin ge Bang ya. Kalau emang bakalnya hidup mah biar dah, coba itu. Itu azim tuh. Begitu mati baru itu ditinggal kawin nggak sakit Bu kalau udah mati mah. Makanya ibu lakinya mendingan mati mendingan kawin lagi. Mati beda katanya. Coba kalau udah mati mah baru kepikir. Nah ini nih buktinya nih, saya punya dalil tuh. Bukan dalil ilmu saja, saya punya dalil amali. Ibu-ibu tuh ngomongnya begitu, genengan. Tahu genengan? Deh. Makanya saya mau kawin aja lagi bagian Bang, diomelinnya bentaran saya mah.
Ya. Habis itu diurusin malah. Ya. Paham, Bu? Ora katanya. Bab itu mah ora baik. Nah, itu namanya bedanya alim dengan azim tuh, sakitnya tuh. Kalau alim kerasa banget kesayat-sayat, kalau azimah sakit ketimpa sakit. Itu orang matrudin, kafirin, azim. Tapi orang dulu gua padahal kalau bener mah nggak begini nih tuh, gitu tuh. Karena dia nyium bau, dapat, ngerasa, nganut pikirannya, punya istidad. Ya, taib. Maka pasti azab dia itu memedihkan dan apa namanya itu apa menjadi sebab daripada penyakit yang datang yang akut, yaitu apa? Dusta. Itu mendustakannya itu. Walawazimuhu, dan embel-embelnya dusta banyak. Orang kalau dusta, artinya dusta ini bukan bohong, tidak percaya, mendustakan, tidak percaya kepada hak, itu dusta. Ya, dan banyak embel-embelnya. Wa idzanuhu anil ifsadi fil ardi, ketika dilarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini, karena wa idza qila lahum la tufsidu, ketika dikatakan kepada orang munafik jangan kamu berbuat kerusakan, idzanuhu, ketika dilarang anil ifsad, dari berbuat kerusakan fil ardi, ay fil jihati sufliyah allati hiya nufus wa ma yata'allaq biha minal masalih bi taqdirin nufus. Apa maksudnya? Tafsir isyari, ini tafsir isyari. Ya. Kalau tafsir birra'i, artinya tufsidu, merusak di muka bumi, melakukan adu domba, melakukan fitnah, menghasut orang, dengki kepada orang. Tetapi orang sufi melihat bahwa perbuatan action, amal itu asalnya dari hati. Makanya di situ isyaratnya la tufsidu fil ard. Al ard yani qalbak. Al ard yani jasadak. Ini tubuh. Kamu jangan merusak di tubuh kamu. Apa? Jangan sampai nafsu itu terus merebak, terpapar di dalam dirimu dan di luar dirimu. Orang kalau punya sifat dengki, mendengki, Bu. Orang punya sifat dengki, mendengki. Orang punya sifat sayang, apa? Menyayang. Orang punya sifat akhlak mulia, itu kartunya kemuliaan, mesti memuliakan orang. Orang kalau punya pasti memberi, Bu. Orang punya kemuliaan, memuliakan. Orang yang minta dimuliain berarti miskin akan kemuliaan, minta. Marah lagi kalau nggak dimuliain. Ya. Kalau orang punya, memberi. Ya. Sayang, menyayang. Pelit, nggak memberi, pelit. Ya. Nah, maka itu namanya fasad fil ard, rusak di hati. Itu isyaratnya. Di arah yang hina, rendah. Apa? Nufus, jiwa. Nufus itu apa? Nafsu. Begini. Dalam bahasa Arab, nafs itu ada dua jamak. Yang satu anfus, yang satu nufus. Maka nafs ini boleh diartikan diri, boleh diartikan sifat buruk. Sifat buruk itu kapan? Ketika berhadapan dengan syariah. Kalau tidak berhadapan dengan syariah, tidak buruk. Itu hanya sifat diri saja. Sifat marah itu baik, karena itu sifat dasar, nggak bisa dirubah. Jangan pernah orang tidak punya marah. Semua orang punya marah karena dia ciptaan Tuhan tuh. Tetapi ya, nanti agama yang memperbaiki dia sehingga marahnya karena Allah, bukan karena dirinya. Taib. Ini nafas diri. Ya. Makna diri tubuh ini dan makna sifatnya sekaligus. Nanti kelihatan di zamannya. Kalau anfus itu masih menyebut tubuh, tapi kalau nufus itu sudah menyebut sifat nafsu. Maka ku anfusakum, jaga diri jangan sampai dibakar api neraka. Kalau nufus itu sifat nafsu. Nah, maka di sini dikatakan wala tufsidu fil ardi,
Dilarang merusak di muka bumi ini, ai fil jihatis supliyah, di arah yang rendah. Apa? Hiya nufus, sifat nafsu. Wa ma yata'allaq biha, dan yang berkaitan dengan nafsu. Apa? Minal masalih, dari kemaslahatan nafsu. Bitakdirin nufus, dengan mengeruhkan, mengotorkan nafsu. Wa tahyizul fitan wal hurub, menyebarkan fitnah dan peperangan. Baru itu zahirnya. Orang kalau hatinya bersih, kata-katanya keluar baik, perbuatannya baik. Jadi jangan dilarang perbuatannya, tapi perbaiki hatinya. Di dalam tasawuf tidak akan ngelarang perbuatan buruk itu. Kenapa? Itu keluar dari jiwa nafsu. Biar dilarang, dimarahin, tetap aja keluarnya itu. Robah hatinya, nanti juga keluarnya baik. Maka dikatakan tasawuf itu tarbiyatul qulub, tasfiyatul qulub, tazkiyatun nufus. Memperbaiki, membersihkan ini. Ya. Wal adawah, dan permusuhan, wal baghdha, benci membenci bainan nas, di tengah-tengah orang. Angkaru wa balahu fi isbatil islah li anfusihim. Ketika dilarang untuk jangan membuat kerusakan, suruh perbaiki hatinya, dia malah mengingkari, bahkan dia merasa lebih mengakui kebaikan kepada dirinya. Isbat al-islah li anfusihim. Ini balahu, bukan sekedar angkaru. Mengingkari, bahkan mengaku lebih, menetapkan lebih, berlebihan kebaikan pada dirinya itu. Idh yarawna salah fi ta'silil ma'as wa taysiri asbabi. Dari mana ukurannya? Orang munafik, dia melihat kesolehan, kemuliaan, kebaikan itu karena mendapatkan kehidupan dan kemudahan sebabnya. Orang munafik merasa pada saat itu usaha saya lancar, ya, duit saya tetap banyak. Kalau emang udah rusak, saya rusak semua. Ukurannya itu munafik. Banyak wali miskin, bukan ukurannya itu. Ya, kalau begitu kasihan ustadz yang miskin-miskin, dikatain ustadz munafik. Ya, tidak. Nah, ini ukurannya adalah dimakan, tidak. Kalau juga memang dia itu kaya, yang kenyang itu adalah orang di sekitarnya. Itu cirinya berkah. Orang cirinya punya berkah, duitnya banyak, kebahagiaan orang semua. Makanannya banyak, kebahagiaan semua. Itu namanya cirinya berkah. Tapi kalau cirinya bahwa ukuran soleh, ukuran baik, dia hidup banyak, tapi tidak berkah, artinya tidak, kebaikannya tersebar kemana-mana. Itu nifak. Ya, nifak. Idhyarona sholah, karena mereka melihat kesolehan itu adalah di dalam menghasilkan kehidupan dan kemudahan sebab-sebab kehidupan. Wa tanzimi umuri dunya li anfusihim khosoh, dan pengaturan urusan dunia untuk diri dia. Diri dia aman, ke orang kafir aman, ke orang Islam aman, terhormat, ini terhormat. Kan saya baik tuh. Itu kurang sensitif. Dikira Nabi itu nggak ngerti sama orang munafik. Nabi ngerti, karena orang mukmin Nabi. Maka Imam Ibnu Arabi pernah mengambil satu nasihat, apa cirinya orang wali? Dia akan pura-pura tertipu ketika ditipu, agar orang yang menipu merasa bahwa dia telah menipu, padahal yang menipu itulah ditipu, karena yang ditipu pura-pura tertipu. Paham, Bu? Muter-muter katanya omongannya lah, emang sampai di situ kata-katanya. Kalau enggak kurang aja enggak ngerti. Sifat anbiya dan wali ketika ditipu musuh, dia pura-pura tertipu. Agar apa? Kenapa dia demikian? Itulah aulia anbiya. Orang yang nipu dia juga dihormatin. Karena kalau dia menipu, kemudian dia tahu atau dia bersikap bahwa dia tahu ditipu, itu menyakiti dia sampai begitu. Biarin dia mau menipu saya, dia tetap menang. Itu wali itu. Ya, saya tertipu. Ya, artinya bukan diomong, artinya padahal dia hanya pura-pura tertipu
untuk menghormati orang yang menipu agar merasa berhasil tipuannya. Padahal dia yang paham udah. Itulah Nabi kepada munafik. Sampai enggak dibilangin sama semua, yang dibilangin satu orang. Itu juga anak kecil. Ya. Dibilangin anak umur 18 antara 20, Sayyidina Hudzaifah. Karena datang-datang dia kepada Nabi, apa? Ya Rasulullah, sifat-sifat buruk itu apa sih? Terkejut. Orang-orang nanya itu, ayu insan khair abdol, ayul islamu abdol, ayun nas abdol, ayu, semua yang ditanya, orang baik seperti apa, orang yang mulia seperti apa, orang yang utama seperti apa. Datang Sayyidina Hudzaifah nanya, emang kalau orang yang buruk itu seperti apa? Nabi terkejut, anak kecil udah ngerasa bahwa dia buruk, makanya dia nanya. Dialah yang dibisikin oleh Rasulullah, dikasih ilmu oleh Rasulullah untuk mengetahui mana orang munafik. Itu udah tahu, nggak pernah ngomong Pak, disembunyiin. Satu ketika Sayyidina Umar sebagai khalifah, orang dekatnya, tukang bawa-bawain makanan dia, barang-barang dia, mati. Ini orang munafik nyelusup ke umat Islam tuh, mati. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, kalau ada orang mati di perkampungan Nabi di Madinah, kalau Sayyidina Hudzaifah tidak nyolatin, maknanya munafik. Matilah orang dekatnya Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar datang ke masjid, nengok-nengok nyari Sayyidina Hudzaifah. Aina Hudzaifah? Tidak ada. Gemetar dia. Wah, berarti orang yang selama ini sama saya munafik. Tuh. Dia cari. Rupanya Sayyidina Hudzaifah bersembunyi di satu tempat, lagi duduk aja. Dia hadir itu munafik, tidak hadir nggak enak sama Sayyidina Umar. Dicari, lagi duduk aja. Sayyidina Umar nggak berani ngedeketin Pak. Assalamualaikum ya Hudzaifah. Dan dia pun jawabnya enggak ngangkat kepalanya. Waalaikumsalam ya Amirul Mukminin. Ya Hudzaifah, hal huwa minhum? Pertanyaan langsung begitu. Apakah dia termasuk golongan mereka? Naam. Ya. Takut menyinggung perasaan, kan itu orang dekat Sayyidina Umar. Ya enggak teriak-teriak, enggak. Takut menyinggung karena itu orang dekat Sayyidina Umar, orang munafik tuh. Lalu Sayyidina Umar sambil sedih nyamperin kepada Sayyidina Hudzaifah, dipegang bahunya, didirikan di depannya. Ya Hudzaifah, lihat saya, hal ana minhum? Sayyidina Umar tuh nggak percaya kalau dia orang bener. Nanya sama Hudzaifah, saya orang munafik bukan? Dipeluk oleh Hudzaifah, la, anta min akhyarin nasi wa min akhyaris sahabah. Engkau adalah orang yang terbaik dan sahabat yang terbaik. Ya, itu sahabat Nabi Pak, biangnya wali. Dia nggak ngerasa suci dan bersih. Nanya saya munafik kagak? Ya Allah ya Rabbi. Itulah aulia. Nah maka nggak mau dia disalahin karena dia ngerasanya bener. Ini orang munafik. Dia melihat sholah itu dari ukuran kehidupan. Ya. Litawaghulihim fi mahabbatid dunya, karena dia memang tawaghul. Tawaghul itu tenggelam masuk ke dalam cinta dunia. Wan inhimak sama istighraq. Fil lazatil badaniyah, kenikmatan badan, makan enak, tidur nyenyak, bini banyak, semua nyak, ya. Wahtijabihim bil manafi al juz'iyah, dan terhalang dengan manfaat-manfaat. Dia dihalangi oleh apa? Dengan manafi yang juz'i, bukan kuli. Cuman di dunia doang yang enak, di akhirat belum tentu. Cuman badan doang yang enak, hatinya belum tentu. Itu juz'i. Terhalang dengan nikmat badan, lupa dengan nikmat rohani. Wal malazil hissiyah, dan nikmat indra. Lidah ngerasa manis, tidur di tempat yang empuk, pakaian bagus-bagus,
dan dihormati, kan itu hissiyah. Anil masalih al-amma kuliah, dari kemaslahatan semua umum. Bodoh yang lain mah, mau miskin, mau kagak makan, mau jatuh, yang penting gua, ini namanya munafik. Wallazatil aqliyah, nggak mikir kelezatan akal, paham, ya, punya ilmu banyak dan akalnya sehat, ini lupa. Wabidzalika yatayassaru muraduhum, oleh karena itu tujuannya mudah, wayatasahal matlubuhum, dan juga apa yang dituntutnya mudah. Wahum la yahisuna bi ibsadihimi al-mudrik bil his, dan mereka tidak merasakan bahwa dia merusak, ya, yang dirasakan dengan indera itu enggak merasakan, padahal dia merusak. Apa? Merusak hatinya, ya, menipu orang, dengki, munafik, itu sudah tidak merasa. Aduh Pak, tadinya saya mau habisin ini supaya satu ayat, ya, yang ke depan satu ayat lagi. Baik, saya baca aja paling 10 menit, 5 menit lagi. Wa idadu ilal imanil hakiki, ketika mereka diseru kepada iman yang hakiki, seperti siapa? Ka imani fuqara'il muslimin, karena orang muslim itu fakir-fakir pada waktu itu. Seperti imannya para fuqara'nya orang muslim. Wasa'alik al-mujarridin, so'alik itu di zaman jahiliyah ada istilahnya so'luk, su'luk. Ya, su'luk itu orang yang nggak punya rumah, nggak punya tempat, tempatnya di mana-mana aja, gembel. Apa namanya gembel ya? Itu su'luk, itu gembel. Ya, kan banyak di zaman Nabi orang nggak punya rumah, nggak punya tempat. Dan itulah orang Islam tuh. Sapahuhum, mereka menganggap bodoh orang kafir ketika ditanya beriman, beriman. Itu kayak orang-orang mukmin yang miskin-miskin itu, yang gembel-gembel itu. Amit-amit. Ya, kan gak mau orang-orang munafik itu ketika disuruh beriman, beriman itu yang orang yang ngeriungin Nabi itu, yang ngikutin Nabi itu kan orang-orang miskin, orang-orang yang gak ada kedudukannya secara sosial, enggak, ya. Karena ukurannya harta orang munafik. Maka mereka menganggap bodoh. Kenapa? Limakani tarkihim li khutamid dunya. Karena apa? Karena kedudukan orang mukmin itu, ya, meninggalkan pecahan dunia. Artinya, ya, khutam itu pecahan dunia. Orang yang dunia kan banyak, dia dapatnya sedikit, itu bikin sombong. Ya. Wa iradihim, dan berpaling an mata'iha, dari kenikmatan dunia, wal ladzatiha wa thayyibatiha, kelezatan dunia dan yang baik-baiknya dari dunia. Di zaman Nabi lupa orang nyari dunia karena semuanya, ya, ikut kepada Nabi dalam membangun dakwah dan jihad. Li zuhdihimul hakiki, karena mereka punya zuhud yang hakiki. Id kusara humumihim. Kenapa kusara ini humum ini pikiran yang memberatkan dia. Orang kalau kayak tadi tuh, laki tuh pengen kawin kan ya, mikiri itu ham namanya tuh. Kayak orang pengen kaya nggak kaya-kaya, itu ham. Makanya ada doa, ya Allah jangan jadikan ham saya dunia, jadikan ham saya agama. Jadi yang saya pikirin itu agama. Baik dia nyari duit, baik dia bekerja, tapi hamnya agama. Jadi kalau rugi apa ya enggak, apalagi kalau hamnya Allah. Nah, apa humum mereka, ini jamaknya ham. Apa beban pikiran mereka itu? Kusara, fokusnya. Wa qaswa maqasidi uqulihim al-asirati fi qaidil hawa al-masyubati bil wahm. Dan tujuan akal mereka yang, ya, secara maksimal, akal yang sudah ditawan di dalam belenggu hawa yang bercampur dengan ilusi, al-mu'diyati, yang membawa mereka ila roda, kepada kerendahan. Apa sebetulnya tujuan mereka, ham mereka? Hiyatil kalazat, hidup enak. Kalau sekarang istilahnya hedonism. Apa Bu? Jadi orang itu, kalau kita ubah ke bahasa sekarang, orang munafik ukuran hidupnya itu materialism dan hedonism.
Amah semar mesem. Baru paham dah semar mesem. Materialistik ukurannya kayak hedonism enak. Yang penting gua enak. Yang lain enggak, bodoh amat. Ya, itu namanya apa? Semar mesem. Bukannya asem. Ya, itulah kelezatan itu. Itu lezat, itu hedonism. Maunya enak aja. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati humul ghafilun. Mereka bekerja zahirnya di dunia ini, sedangkan di akhiratnya, kepada akhirat dia lalai. Dia pisan. Ya, ngaji dia pisan, ngajar dia pisan untuk dunia, lalai hatinya kepada akhirat. Ya. Itu kalau sekarang, ini mencerita orang munafik. Datang sholat ke Nabi, datang ngaji ikut ke Nabi, bukan untuk akhirat, untuk makin kuat. Karena orang yang dekat Nabi, nanti orang muslim belanja ke dia, ekonomi dia kuat. Lah, gua bener tuh. Itu orang munafik di zaman Nabi di dalam ayat ini. Karena dia tahu ini ekonomi akan berpindah. Karena perbuatan Sidi Abdurrahman bin Auf. Maka terus merapat kepada Nabi. Maka orang-orang para bisnismen itu ketemu Abdurrahman bin Auf, lari dia, kanjar dia. Ya. Baik. Aduh, nggak habis-habis ini, Pak. Wala ya'lamuna. Mereka tahunya zahir hidup dunia dan akhirat tidak tahu. Wala ya'lamuna, dan mereka tidak tahu anna ghayatas sapah. Dia ngebodoh-bodohin orang mukmin, padahal mereka tidak tahu bahwa paling bodoh-bodohnya orang huwa ikhtiyarul fani al-akhas alal baqil asyraf. Memilih kehidupan yang fana, yang rendah di atas kehidupan yang baqa dan mulia. Memilih dunia, tidak memilih akhirat. Wa farqun bainal fasilatain bisyu'uri wal ilm. Membedakannya antara garis itu. Orang sama-sama beramal, tujuannya yang satu dunia, yang satu akhirat. Itu kan nggak kelihatan. Apa yang bisa dia itu dapat membedakan dua garis pemisah itu? Bisyu'uri wal ilm. Ilmu dan zauq. Asy'ur. Orang jika punya ilmu, dia membedakan apakah dia betul atau tidak, atau zauq. Zauq ini dari ma'rifat. Zauq dari ma'rifat. Begini, Bu, zauq itu. Orang berbuat kebaikan di depan orang banyak. Ada aja dia rasa pengen dipuji oleh orang. Ya. Itu hati yang bersih, punya lidah yang merasakan datangnya kotor. Karena suara kotor itu dari nafsu, mencoba masuk ke hati. Maka lidah hati itu udah ngerasa duluan. Aduh. Ya. Saya nggak jadi pergi. Kenapa? Karena saya rasa saya kok tiba-tiba pengen dipuji. Itu zauq, ada detektornya tuh. Karena itu hati hidup. Kalau enggak memang itu pisan yang dicari. Buat mantap buat saya tadi ya. Luar biasa, nggak ada yang kayak gua itu, emang satu gua doang di dunia ini. Mampus dah. Ya. Susah nyari kayak gua emang. Udah langka. Walallah. Itu namanya tidak punya syukur. Lianna ta'sira khidaihim fi anfusihim wa ibsadihim fil ardi amrun bayyinun kal mahsus. Kenapa? Pengaruh tipu daya mereka pada diri mereka sendiri dan merusaknya mereka di muka bumi ini, itu perkara yang jelas, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasa oleh pikiran. Wa amma tarjihu ni'aimil akhirah ala na'imid dunya al mustalzam lil farqi baina safa wal hikmah fa amrun istidlaliyun aqliyun sarf. Adapun untuk mentarjih, mengungguli nikmat akhirat di atas nikmat dunia, ya, yang konsekuensinya untuk membedakan mana yang safah, bodoh, dungu, mana yang hikmah, bijak, itu perkara yang istidlali, perkara yang ada dalilnya, baik akli, itu baik istidlal, amrun istidlal, itu adalah perkara yang ada dalilnya secara akal murni. Ya, artinya untuk mengetahui
Nikmat kekalan mana, agungan mana, nikmat akhirat dengan nikmat dunia? Semua orang pakai akal jawabnya, akhirat lah. Tapi kenapa dia mengutamakan nikmat dunia? Nah, kalau untuk merasakan bahwa dia ini berbuat baik, ikhlas tidak, khusyuk tidak, itu pakai zauk. Tapi kalau untuk membedakan nikmat dunia dan nikmat akhirat, itu cukup pakai akal. Orang munafik akal aja kagak hidup, apalagi syukur. Ilmu aja akal itu. Ya, itu sebab kalau dibilangin perbuatannya salah, merusak, ya, dia tidak merasa sama sekali karena dia rasanya melakukan perbaikan. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nuran sati'an wa qalban khashi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhimna rusdana wa a'izna min sururi anfusina wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa tub 'alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.